Hari ini kita akan belajar sesuatu tentang salah satu tanda tentang akhir zaman, bahwa akan muncul pengajar-pengajar atau orang-orang yang terkenal yang hanya sekedar menimbulkan perpecahan dan kebingungan di antara anak-anak Tuhan. Sebab mereka sebenarnya tidak melayani dengan ketulusan hati, mereka melayani perutnya sendiri, demi dirinya sendiri, demi keuntungannya dan demi perutnya sendiri. Saya percaya di akhir zaman juga Tuhan akan memurnikan orang-orang yang memiliki ketulusan, hamba-hamba Tuhan yang memiliki kemurnian hati, yang hatinya fokusnya untuk Tuhan. Kemurnian hatinya benar-benar teruji oleh waktu, teruji oleh keadaan. Dan orang-orang yang memiliki kemurnian seperti ini yang harusnya dan semestinya Tuhan pakai memiliki pengaruh yang besar. Tapi di sisi lain akan banyak pengajar-pengajar yang sembrono, serampangan, yang tujuannya hanya memecah belah karena merasa dirinya hebat, merasa dirinya penting, merasa dirinya memiliki pengaruh, dan merasa dirinya memiliki pengikut yang besar. Sehingga ngomong ngasal, ngomongnya serampangan, ngomongnya sembrono, menyerang hamba Tuhan satu dengan hamba Tuhan yang lain, mengadu domba satu dengan yang lain. Tapi kita mesti waspadain kalau pengajarannya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau hatinya ini murni, kalau hatinya ini benar-benar tulus, dia apa yang diajarkan itu sesuai kebenaran firman Tuhan. Karena banyak orang memberitakan firman Tuhan itu dengan tujuan banyak sekali. Ada yang tujuannya murni untuk kemuliaan nama Tuhan. Di sisi lain juga ada tujuannya untuk kepentingan dirinya sendiri, kepentingan perutnya sendiri. Kita akan belajar di kitab Roma pasal yang ke-16 ayat 17 dan 18. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka. Berarti memang ada orang-orang yang benar-benar yang harus kita waspadai, yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarlah mereka. Bayangin kalau hamba Tuhan itu kerjaannya nyerang hamba Tuhan lain, pengajaran hamba Tuhan lain, doktrin hamba Tuhan lain. Jadi bukan fokus kepada menyenangkan Tuhan, bukan fokus untuk memuliakan nama Tuhan. Mereka mungkin lupa bahwa kita ini adalah satu tubuh Kristus. Ada yang dipakai tangan, ada yang dipakai kaki, ada yang dipakai perut mungkin. Jadi fungsi dan tugasnya itu masing-masing. Ada gereja-gereja tertentu yang dipakai hebat dalam penginjilan, pakai dalam kesembuhan ilahi, hebat. Ada sisi lain gereja yang dipakai dalam pengajaran, gereja dipakai penginjilan, gereja dipakai untuk kesembuhan ilahi, gereja dipakai untuk mujizat. Semuanya itu fungsinya masing-masing. Tujuannya satu, untuk nama Tuhan dipermuliakan. Jadi meski tahu fungsi dan tugasnya masing-masing, bagiannya yang dipercayakan Tuhan itu apa. Jadi tidak perlu nyerang hamba Tuhan. Saya heran dengan di medsos ini banyak sekali hamba Tuhan saling serang, saling menjelekkan, saling melemahkan. Akhirnya apa? Yang mendengar itu terbelah. Jadi jemaat Tuhan itu terbelah, terpisah antara pro pengikut ini dan pro pengikut itu. Kita tuh nggak perlu ngikutin pendeta siapapun juga loh. Yang perlu kita ikutin sebenarnya adalah firman Tuhan. Yang kita perlu ikuti adalah Yesus Kristus sebagai tujuannya. Tapi coba perhatikan ayat selanjutnya. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus. Mereka kan pendeta, mereka hamba Tuhan. Ya, mereka memang punya gelar, mungkin pendeta, mungkin PDP, mungkin penginjil, mungkin punya gelar master teologi, mungkin STH, atau mungkin punya gelar apapun juga namanya. Tapi kalau kerjaannya itu nyerang, memecah belah, ya dia sebenarnya tidak melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia tidak melayani Kristus. Yang dilayani adalah kepentingannya. Yang penting dia untung. Apalagi kalau zaman medsos sekarang ini, banyak pendeta jadi YouTuber, sehingga untuk menarik view yang banyak, mereka saling serang satu dengan yang lain, mengomentari pendeta ini, komentari pendeta sono. Tujuannya apa? Menjadi kontroversi dan viewernya banyak. Kalau hanya sekedar itu, jadi nanti memecah belah satu hamba Tuhan satu dengan hamba Tuhan yang lain, tidak ada gunanya. Kita ini kalau hamba Tuhan real murni, kita dipanggil untuk membuat
menyampaikan kebenaran firman Tuhan, membuat jemaat-jemaat Tuhan bertumbuh dewasa ke arah Kristus untuk bisa menggenapi rencana Tuhan mereka, menemukan rencana Tuhan dalam hidupnya jemaat masing-masing. Kita harus dipakai, hamba Tuhan ini dipakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menjadi lidah Allah, bukan untuk menyerang hamba Tuhan satu dengan yang lain. Saya sendiri tidak setuju kalau ada orang di mimbar ngomongin pendeta lain, ngomongin gereja lain, kadang nyerang hamba Tuhan lain. Karena ada beberapa hamba Tuhan, karena merasa jemaatnya banyak, punya gedung gede, itu merasa seperti wakilnya Tuhan dan merasa paling benar sendiri. Ya belum tentu juga. Karena semua hamba Tuhan yang kecil pun juga dipakai Tuhan. Ada hamba-hamba Tuhan yang tulus dan murni di desa, ya dipakai Tuhan. Jadi nggak harus hamba Tuhan yang besar terus memakai keuntungannya sendiri untuk menyerang hamba Tuhan yang lain. Saya perhatikan ada beberapa hamba Tuhan itu suka ngomongin pendeta lain di mimbar, menjelek-jelekan gereja lain. Terus fungsinya apa? Gunanya apa? Tujuannya apa? Apakah kita ini dipanggil untuk bersaing dengan hamba Tuhan lain? Saya berkali ngomong bahwa panggilan kekristenan kita, kehidupan yang hidup kita ini sebagai orang percaya, panggilan hidup kita itu untuk menjadi serupa dengan Tuhan, menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus, bukan untuk bersaing dengan yang lain. Saingan kita itu bukan pendeta, saingan kita itu bukan gereja lain, saingan kita itu adalah nggak ada sebenarnya. Jadi kita itu dipanggil untuk menjadi serupa segambar dengan Kristus. Kita dipanggil bukan untuk menjadi lebih baik. Kita dipanggil bukan untuk lebih hebat. Kita dipanggil bukan untuk lebih kudus, lebih suci. Kita dipanggil bukan untuk kelihatan lebih keren dari gereja lain. Gereja saya lebih keren, gereja saya lebih benar. Tidak seperti itu. Panggilan orang percaya itu menjadi seperti Yesus Kristus, menjadi serupa segambar dengan Kristus Yesus. Namanya saja Kristen, Christ-like. Pengikut Yesus mengikuti gaya hidup Yesus, bukan untuk bersaing. Tapi kalau pendeta satu bersaing dengan yang lain untuk hanya merebutkan jemaat, terus akhirnya menjelek-jelekan, ya kan mereka tidak melayani Tuhan sebenarnya, melayani perutnya sendiri. Coba bayangin. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dengan kata-kata yang mulu-mulu dan bahasa yang manis mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Jadi ada hamba-hamba Tuhan, kalau saya ngomong keras sekali, saya tidak suka sekali dengan hamba Tuhan yang saling serang. Saya tidak mau menjelekan hamba Tuhan siapapun, karena setiap hamba Tuhan itu memiliki panggilan masing-masing yang berbeda. Karena Tuhan pakai latar belakang hamba Tuhan tersebut biasanya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi cara penyampaiannya, cara sikapnya atau pemahamnya itu berbeda-beda. It's no problem, nggak masalah buat saya. Dan kita sebagai hamba Tuhan tidak bisa saling nyerang, saling menjelekan, merasa paling benar sendiri. Kalau kita merasa benar sendiri, jangan-jangan kita ini bukan melayani Tuhan, melayani diri kita sendiri. Karena kita ini merasa paling hebat sendiri, paling jago sendiri, teologinya paling benar sendiri, pemahaman firmannya, penafsirannya paling hebat sendiri. Terus tujuannya apa kalau merasa hebat sendiri? Apa sekedar untuk membanggakan diri? Terus kalau mencap hamba Tuhan yang lain jelek, hamba Tuhan lain nggak benar, itu untungnya apa? Bukankah kita kalau udah nyerang hamba Tuhan lain itu sama dengan kita itu sudah melukai tubuh Kristus? Dan ternyata ayat ini seperti ini. Kalau hanya sekedar pepercayaan ya, kita baca ayat yang ke-17. Aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Terus salah satu lagi ngomong gini, menimbulkan perpecahan dan godaan, dan hindarilah mereka. Kalau orang hamba Tuhan kerjaannya memecah belah, saling serang satu dengan yang lain, jangan-jangan nih. Sebab orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, dan berkata-kata dengan kata-kata mereka yang mulu-mulu dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Bayangin. Karena ya saya berdoa aja ini tidak terjadi, dan saya harusnya ya hamba-hamba Tuhan ini sadar. Karena kalau kita ini bersaing dengan hamba Tuhan yang lain, sama seperti saja kalau tukang bakso bersaingan dengan tukang bakso. Kalau tukang gojek saingan sama ojek pangkalan, saingan dengan gojek lain, saingan dengan Grab online. Tapi kalau pendeta saingan dengan pendeta demi menarik pengikut, menarik jemaat, merasa benar sendiri, apa bedanya kita dengan orang dunia?
Karena kita dipanggil untuk menjadi berbeda, menggaramin dunia. Tapi kalau sikap dan kelakuan kita, karakter kita itu seperti orang dunia, ya apa bedanya? Ya tentunya tidak jauh berbeda. Justru kita ini menjadi orang percaya, terutama hamba Tuhan ini dipanggil untuk menjadi serupa segambar dengan Kristus, menyampaikan kebenaran dengan Kristus. Semua orang yang mendengarkan firman dan kebenaran yang dari perkataan mulut kita itu menjadi berkat, diberkati, bukan memecah belah. Jangan karena merasa memiliki pengikut besar, ngomong sembarangan pakai nama Tuhan. Nah, itu sama dengan sudah menyesatkan banyak orang. Kadang kita ini sombong, angkuh karena merasa ada pengikut, ada mendengarkan, ada yang setia, melayani bersama kita. Akhirnya kita itu angkuh dan sombong, merasa apa yang ditafsirkan, apa yang disampaikan itu paling benar sendiri dan nama Tuhan yang lain salah. Kan ujungnya hanya memecah belah jemaat, tidak ada gunanya juga. Coba buka sebentar di 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir, ya kita ini hidup sekarang nih, kondisinya sekarang nih, akan tampil pengecek-pengecek dengan ecek-ecekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurutin hawa nafsu. Di Yudas 1 ayat 18 nih, sama, juga ngomong yang sama. Sebab mereka telah mengatakan kepadamu menjelang akhir zaman akan tampil pengecek-pengecek, akan hidup menuruti hawa nafsu dan kefasikan mereka. Memang ada orang-orang nih yang akhirnya ini hari ini nih, mudah sekali menkomentarin. Saya nggak habis pikir dengan para netizen atau orang Kristen yang akunya orang Kristen, ya berani sekali ngomentarin pendeta, mencap pendeta ini sesat, mencap pendeta itu nggak benar. Padahal belum tentu kenal, belum tentu mengalami apa yang pendeta itu lakukan. Kalau beda pandangan, beda teologi, beda penafsiran itu nggak masalah, nggak perlu seseorang mencap sesat, mencap bidat, nggak perlu. Apalagi hanya sekedar jemaat biasa, bukan hamba Tuhan, berani ngata-ngatain pendeta, berani ngata-ngatain hamba Tuhan, ya nggak ada respect dan hormatnya. Saya percaya setiap hamba Tuhan itu mau orang biasa, mau di kampung, mau di desa, mau di pedalaman, mau di kota besar, mau jemaatnya kecil, mau jemaatnya besar, seorang hamba Tuhan itu pasti diurapin Tuhan, pasti dia dipilih dan memiliki panggilan Tuhan. Kalau hamba Tuhan itu salah, kita nggak perlu cap mereka bidat, mereka sesat, maki-maki, kita jelek-jelekan, nggak ada gunanya, toh hanya mendatangkan kutuk kepada diri kita sendiri. Bagian kita ngapain? Doain dong, berkatin. Kalau dia hamba Tuhan, namanya saja hamba Tuhan, tentu saja Tuhan yang urusin, Tuhan sendiri yang berperkara dengan dia, Tuhan pasti akan beresin. Namanya sendiri hamba Tuhan loh, namanya saja hamba Tuhan, pasti Tuhan sendiri yang akan urusi. Ngapain kita sebagai jemaat, apalagi jemaat biasa ini, berani komentar yang buruk, komentar yang jelek, apalagi ngutuk, jelekin, memfitnah segala macam. Bapak Ibu, kita itu harusnya tahu diri bahwa hidup kita ini harusnya jadi berkat, bukan menjadi pemecah belah. Mudah sekali hari ini orang ngomong seenak perutnya sendiri. Kalau lihat di media sosial itu serem-serem, orang komentar dengan pendeta satu, pendeta yang lain itu serem-serem. Apalagi jemaatnya, pengikutnya. Apalagi kalau pendeta yang dikaguminya itu diserang. Wah, pengikutnya pasti marah-marah, maki-maki. Ya hanya mendatangkan dosa. Buat apa? Namanya hamba Tuhan pasti diurusin Tuhan. Pasti diluruskan, dibenarkan, ditegur, dihajar oleh Tuhan. Jemaat biasa, kalau nggak ngerti apa-apa, jauh lebih baik diam. Lihat saja, beresin hidup kita masing-masing dengan Tuhan. Kita itu berurusan masing-masing dengan Tuhan. Kita harus tahu diri, kita ini harus mengerti bahwa kita ini menjadi orang yang percaya, tujuannya bukan memecah belah. Kita harus hidup hati-hati di akhir zaman ini. Bukan malah sembarangan, bukan malah sembrono. Jadi kalau kita nih ngelihat hamba Tuhan mulai pengajaran yang aneh, pengajaran yang mungkin asing dengan kita, jangan buru-buru komentar. Mungkin iman kita belum sampai ke sana. Kalau toh pengajaran hamba Tuhan itu salah, doain saja, dia akan berurusan dengan Tuhan. Nggak perlu kita menjadi Tuhan, wakil Tuhan, dan kita menghakimin, dan kita mencap sesat, berusaha membenarkan. Memang lu siapa membenarin orang? Kita dipanggil bukan untuk merubah orang, kita dipanggil menjadi serupa segambar dengan Kristus. Kita juga nggak boleh menghakimin orang. Woi kamu sesat, woi kamu bidat, woi kamu harus mengikuti ini. Ada beberapa hamba Tuhan yang merasa penafsirannya, teologinya, ilmunya itu paling benar sendiri dan mencap hamba Tuhan yang lain salah. Ada lagi yang lebih parah lagi, merasa hamba Tuhan paling peka dengar suara Tuhan, paling berjalan sendiri di hadapan Tuhan, dan hamba Tuhan ini yang kan nggak bisa. Semua orang hamba Tuhan memiliki
tingkatan iman, tingkat hubungan kedalaman dengan Tuhan itu masing-masing berbeda, memiliki pewahyuan yang berbeda-beda, memiliki visi dan tujuan panggilan Tuhan yang berbeda-beda. Tidak bisa disamakan satu dengan yang lain, karena Tuhan itu panggil untuk melengkapi orang-orang kudus. Tuhan pakai setiap orang, hamba Tuhan itu berbeda-beda. Mungkin saja kalau toh seandainya hamba Tuhan itu salah, benar-benar salah pengajarannya, teologinya, penafsirannya, pasti Tuhan akan tegur, Tuhan pasti beresin, Tuhan pasti murnikan hatinya. Jadi kita sebagai orang percaya itu harus ngerti firman dulu. Kita itu sebenarnya harus ngerti firman. Kalau dasar kita ini ngerti firman, kalau kita ini benar-benar tulus mengerti kebenaran firman Tuhan, saya sangat percaya sekali kita akan didewasakan, kita akan peka kok membedakan hamba Tuhan yang benar apa yang nggak benar. Hamba Tuhan yang mengejar uang, mengejar kepentingan diri sendiri, mengejar perutnya, atau mengejar kepentingannya. Kalau hamba Tuhan kayak begitu, ya nggak usah diikutin. Kalau menjadi batu Tuhan, ngapain? Masih Tuhan kirim hamba-hamba Tuhan yang tulus dan murni. Belajar sama mereka. Banyak hamba-hamba Tuhan yang tulus dan murni kok. Bukan berarti kalau hamba Tuhan itu nggak memiliki jemaat. Bukan berarti kalau dia mengembalakan gerejanya, jemaatnya kecil, itu mereka hamba Tuhan itu tidak berkenan, atau hamba Tuhan itu tidak benar. Ya memang Tuhan percayakan kapasitasnya yang seperti itu, ya bukan berarti dia salah loh. Karena Tuhan ngelihat kapasitas hamba Tuhan masing-masing kan berbeda. Ada yang dipercayakan mengembalakan ribuan, ratusan ribu, jutaan jemaat, ya nggak masalah. Bukan berarti hidupnya berkenan juga. Bukan berarti hidupnya juga nggak berkenan. Jadi setiap hamba Tuhan itu memiliki kelebihan, memiliki kapasitas yang berbeda. Dan pasti dia dipakai untuk menjadi representasi kerajaan Allah. Saya percaya. Justru kalau ngelihat hamba Tuhan yang lain yang berdosa, justru kita lebih banyak berdoa, nggak usah gosipin, nggak usah ngomongin. Apalagi ini jemaat-jemaat Tuhan ini, apa yang netizen ini. Kalau ada ngelihat hamba Tuhan doktrinnya, pengajarannya itu berbeda dengan kita, jauh lebih baik kita diam dulu lah. Selidikin, belajarin, jangan komentar. Toh komentarmu nggak akan merubah hamba Tuhan itu. Komentarmu justru malah mendatangkan dosa, mendatangkan kutuk. Buat apa? Kita tuh harus bersikap benar di akhir zaman ini. Jangan-jangan kita ini malah seakan-akan kita melakukan hal benar menurut kita, tapi di mata Tuhan itu salah dan mendatangkan kutuk, dan ujungnya kita ditolak Tuhan. Buat apa? Jangan buru-buru komentar dengan pengajaran orang lain. Jangan buru-buru komentar dengan doktrin orang lain. Karena mungkin pemahamannya sampai sana. Ya apa boleh buat? Ya biarin saja. Kita sebagai orang percaya itu belajar firman. Kita sendiri yang harus makan firman setiap hari, merubah hidup kita, mempersiapkan diri di akhir zaman. Memang ada hamba-hamba Tuhan yang memang benar-benar melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Cukup diam saja, doain, nggak usah diikutin. Kalau udah tahu hamba Tuhan itu tidak benar, ya ngapain diikutin, ngapain didengerin? Nggak perlu didengerin, didoain yang perlu. Jadi kita harus menjaga hati kita. Sebagai jemaat Tuhan, kita harus menjaga hati, kita harus bertumbuh, kita harus ngerti firman, dan minta Roh Kudus, Roh membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Kalau kita dalam posisi sebagai hamba Tuhan, sebagai pengajar, sebagai penginjil, sebagai pendeta, kita harus ngecek nih hati kita nih, melayani Tuhan itu benar apa enggak? Atau jangan-jangan melayani hanya sekedar untuk kepentingan kita. Coba ngejar deketin orang-orang kaya supaya kita diberkatin, atau bikin gereja di depan tempat-tempat makmur, tempat-tempat orang kaya, tujuannya supaya orang-orang itu bergereja dengan tujuan akhirnya mereka memberikan persembahan yang lebih banyak, perpuluhan yang lebih banyak. Kalau didapatin hati kita sebagai hamba Tuhan seperti itu, ya jahat di mata Tuhan. Ternyata kita itu bisa melayani Tuhan, tapi ternyata hanya melayani perut kita sendiri. Ya kita kan nggak mau suatu hari tiba-tiba datang dan kita ditinggal Tuhan. Atau kita setelah meninggal, kita didapati tidak layak dan ditolak Tuhan. Kita tuh harus memberesin hati kita itu dengan benar, menjaga hati kita itu dengan benar. Saya itu benar-benar hidup semakin hari semakin takut dengan Tuhan. Karena nggak mau saya ini didapati hati kita itu, hati saya secara pribadi nggak benar. Saya sering ngomong dengan istri saya, hati kita itu harus diberesin dengan Tuhan. Jangan sampai ketika Tuhan panggil kita mendadak dan kita didapati hati kita itu busuk dan culas di hadapan Tuhan. Mendingan hari ini kita berurusan hati kita dengan Tuhan daripada setelah kita meninggal kita baru berurusan dengan Tuhan. Urusannya lebih rumit, lebih susah. Tidak bisa ada pertobatan. Selama masih kita diberikan nafas hidup, diberikan kehidupan, kesehatan, itu saatnya kita mengkoreksi diri, belajar berubah dari hal buruk, hal jahat, untuk bertobat, mencari Tuhan, sungguh-sungguh memiliki kemurnian hati yang tulus, kemurnian yang benar-benar murni, supaya hidup kita ini benar-benar layak di hadapan Tuhan. Ini sudah akhir zaman. Sudah akhir zaman. Bapak Ibu, kita ngelihat wabah hari ini tambah parah. Banyak orang meninggal. Banyak sekali orang muda juga meninggal, dipanggil Tuhan. Terus kalau kita ini masih hidup, kita ini serampangan.
ngomong mulut seenaknya sendiri, ngomong serampangan, gampang mudah sekali menghakimi, menilai orang lain menurut kacamata kita sendiri, menurut pemikiran kita sendiri. Ini untuk apa? Terus kita ada beberapa yang merasa hidupnya paling benar, paling suci sendiri, sehingga mudah ngomentarin orang lain. Itu tandanya hatimu tuh nggak benar. Itu tandanya kalau kita ini suka ngomentarin orang lain. Apalagi terutama ngomentarin jelek orang lain, ngomentarin pendeta, hamba Tuhan, pengajaran, tetangga, atau siapapun juga. Kalau kita banyak komentar buruk itu artinya hati kita itu tidak benar. Hati kita yang perlu dibenerin dulu. Mungkin ada pernah luka, mungkin ada pernah direndahkan, mungkin ada pernah kecewa, mungkin ada trauma. Itu yang perlu diberesin dulu. Kalau kita ini kebanyakan pikiran kita itu negatif, pikiran kita itu jelek terus orangnya. Ada juga kalau nggak jelek, ada pikiran itu merasa paling benar sendiri, paling suci sendiri, paling bisa dengar suara Tuhan sendiri, paling berkenan sendiri. Itu justru paling perlu dicek tuh. Jangan-jangan hidup kita itu malah nggak benar di hadapan Tuhan. Kesombongan, nggak ada kerendahan hati, sama saja itu kejahatan di mata Tuhan. Itu yang perlu diberesin. Hidup kita itu harus memberesin. Ini udah hidup di akhir zaman, mau ngapain lagi? Hidup harusnya sudah semakin benar nih. Orang Kristen hidupnya harus semakin hati-hati, tidak boleh main-main lagi. Mulutnya dipakai untuk ngomong kebenaran firman Tuhan, daripada dipakai untuk menghakimi orang lain, menjelekkan orang lain. Mulut kita itu dipakai untuk ngomong kebenaran, menyampaikan kebenaran, menjadi penyambung lidah Allah. Supaya apa? Hidup kita itu didapati layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Kalau orang Kristen itu sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi Tuhan, saya percaya. Kalau orang Kristen mencintai dan mengasihi Tuhan, saya percaya, saya sangat percaya, hatinya pasti diubahkan Tuhan. Kalau mulutnya belum berubah, itu tandanya dia masih perlu diproses Tuhan, perlu dibentuk Tuhan. Saya percaya semakin kita ini memiliki kedalaman hubungan dengan Tuhan, dalam dimensi yang dalam dengan Tuhan, dalam dimensi hubungan yang dekat dengan Tuhan, saya percaya hidup kita itu semakin hari semakin diubahkan. Karakter, kelakuan, pikiran, perkataan, perbuatan kita itu semakin hati-hati. Jangan-jangan kalau berbuat ini, berbuat itu tuh malah bukan menyenangkan Tuhan, malah melukai hati Tuhan, malah mengecewakan hati Tuhan. Itu harusnya kita semakin hari semakin memiliki kepekaan yang tajam dengan Roh Kudus. Saya percaya orang Kristen yang memiliki hubungan yang benar di hadapan Tuhan, benar-benar hidupnya benar, jam doanya benar, hatinya benar di hadapan Tuhan, dia itu akan peka dengan suara Tuhan, tidak akan mudah ngomong sembarangan, tidak akan mudah ngomong jelek tentang orang lain. Semakin hati-hati. Kita itu tidak bisa cap diri kita merasa karena kita sekolah tinggi, sekolah teologi, belajar Alkitab, doa lebih banyak, puasa lebih banyak, punya gelar doktor, punya gelar profesor, itu merasa paling benar, penafsirannya masing paling benar, paling ngerti Tuhan. Itu belum tentu. Justru orang yang memiliki pergaulan, hubungan, mengalami Tuhan secara pribadi, biasanya orang itu mengalami Tuhan itu justru hidupnya itu semakin hari semakin rendah hati. Ingat baik-baik, kalau kita ini merasa paling benar, hebat, paling jago, paling urapan, paling berhikmat, paling apapun juga, namanya paling itu, jangan-jangan hati kita ini tidak benar di hadapan Tuhan. Jangan-jangan kita ini melayani Tuhan hanya untuk kepentingan kita dan kepentingan perut kita. Kita yang perlu bertobat. Ini ciri-ciri orang akhir zaman. Kita harus benar-benar ngerti supaya hidup kita ini dipakai Tuhan semakin hari semakin luar biasa. Amin. God bless you.